Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran 4 dengan tema arti bertobat. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, anak-anak, kisah perumpamaan tentang anak yang hilang dapat kita lihat dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Nah, anak-anak, ini Lukas 15 ayat 11 sampai 32 menceritakan tentang sang anak bungsu yang meminta kepada ayahnya atas bagian harta milik atau kekayaan yang menjadi haknya. Pada saat itu, seorang ahli waris berhak meminta bagiannya ketika sang ayah masih hidup apabila hal itu diinginkannya. Putra sulung dapat menuntut 2/3 bagian kekayaan ayahnya. Anak-anaknya yang lain akan membagi sisanya sama rata. Kita dapat melihatnya dalam Ulangan 21 ayat 17. Nah, anak-anak, perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah suatu perumpamaan yang sering dipakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah sering digambarkan sebagai Bapa yang tidak pernah berubah, sekalipun umatnya sering menyakiti hatinya. Umat Allah dalam perumpamaan ini digambarkan sebagai anak yang sering menyakiti hatinya dan meninggalkannya untuk pergi menikmati kesenangan duniawi. Menikmati kesenangan duniawi digambarkan dengan pergi ke negeri yang jauh seperti anak bungsu tadi. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang dapat dipandang mata, suatu saat itu akan berbalik menjadi jerat yang akan membuat seseorang meninggalkan Tuhan. Nah, anak-anak, kenikmatan duniawi yang dikejar melebihi apapun, bahkan kenikmatan yang kelihatannya tidak berdosa sekalipun akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Nah, anak-anak, di akhir pengajarannya, Yesus menekankan tujuannya datang ke dunia adalah untuk mencari orang-orang yang terhilang, seperti kata-kata Bapa itu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita dapat membacanya dalam Lukas 15 ayat 32. Nah, anak-anak, bertobat dapat dipahami sebagai sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dari yang buruk menjadi baik. Nah, anak-anak, bertobat memungkinkan seseorang berbalik dari cara hidup yang lama yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki ke cara hidup baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, dalam perjanjian baru, kata bertobat atau pertobatan disebut dengan kata Yunani metanoia, yang berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku, perubahan pikiran dan hati, atau perubahan kesadaran. Nah, anak-anak, pertobatan melibatkan 3 elemen dasar di dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau
keinginan. Nah, anak-anak, orang-orang yang bertobat mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu, tidak mengerti, atau tidak sadar akan dosa-dosanya menjadi tahu, mengerti, dan sadar akan dosa-dosanya. Nah, anak-anak, orang yang bertobat juga mempunyai kehendak atau keinginan untuk berubah dari pikiran, perbuatan, atau hidup mereka yang lama berdosa. Nah, anak-anak, menurut Kisah Para Rasul 26 ayat 20, pertobatan adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, dan membina hubungan yang harmonis dan dekat dengan Dia. Dengan kata lain, dosa yang bertobat, dengan kata lain, orang yang bertobat adalah orang yang merasakan kesedihan atau penyesalan terhadap dosa, berbalik dari dosa itu, meninggalkannya, dan kembali kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bertobat dapat diartikan dengan menyesal atau berbalik kembali. Dengan kata lain, bertobat berarti perubahan pikiran dan sikap hidup. Pertobatan adalah suatu keputusan yang menghasilkan perubahan pikiran yang menuntun pada perubahan tujuan dan tindakan. Bertobat yang terpenting adalah mengubah sikap terhadap dosa. Nah, anak-anak, pertobatan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, penyangkalan diri dan perubahan. Seseorang yang bertobat ketika mendengar panggilan keselamatan harus bersungguh-sungguh menyangkal diri dan berubah, kembali kepadanya, meninggalkan dosanya, dan berbalik dari dosa mengikut Kristus. Nah, anak-anak, Kisah Para Rasul 3 ayat 19 mengingatkan, karena itu sadarlah dan bertobatlah agar dosamu dihapuskan. Yang kedua, menundukkan diri dan kerelaan untuk diajar. Nah, anak-anak, seseorang yang mengakui pertobatannya haruslah tunduk pada firman Tuhan dan bersedia untuk diajar dan melakukan firman-Nya. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketaatan kepada firman. Nah, anak-anak, surat Yakobus menyaksikan bahwa hendaknya manusia tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi yang paling penting menjadi pelaku firman. Kita dapat membacanya dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 22. Nah, anak-anak, yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Seseorang yang hidup dalam pertobatan harus terus dibentuk untuk menjadi serupa Kristus. Nah, anak-anak, tidak ada buah baik yang dihasilkan tanpa kemauan untuk menerima perbaikan dan pimpinan Roh Kudus. Nah, anak-anak, bertobat tidak hanya membutuhkan keinginan, tetapi juga tekad dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Nah, anak-anak, tekad dan komitmen menjadi pendorong utama bagi seseorang untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Jika yang ada dalam diri seseorang hanyalah keinginan untuk bertobat, itu hanya menjadi konsep atau wacana saja, dan itu tidak ada artinya sama sekali. Pertobatan haruslah diiringi dengan tindakan dan sikap hidup yang nyata. Nah, anak-anak, seperti kisah anak bungsu yang diceritakan Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32 menunjukkan sebuah contoh komitmen dan keseriusan seseorang untuk bertobat. Nah, anak-anak, anak bungsu itu berbalik segera dari kehidupan lamanya.
menjalani kehidupan baru bersama dengan ayah dan saudaranya laki-laki. Nah, anak-anak, perumpamaan ini Tuhan mengajar bahwa hidup dalam dosa dan mementingkan diri sendiri merupakan pemisahan dari kasih dan persekutuan Allah. Hidup yang benar dan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang benar dengan Allah. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini, bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, berjanji tidak melakukannya lagi, dan mengubah sikap hidup ke arah yang baik, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Setiap orang yang berdosa harus bertobat sebagai tanggapan atas anugerah keselamatan dari Allah yang disediakan bagi setiap manusia. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Ikutin doa Ibu ya. Allah pengasih, kami mengakui dan menyesali semua perbuatan yang menyedihkan hati-Mu. Kami sungguh menyesal. Oleh karena itu, ampunilah kami dan tolonglah agar kami mampu hidup menyenangkan hati Allah setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.